Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan paling simpel tapi sudah memenuhi standarisasi SPK atau sistem pendukung keputusan itu sendiri. Sebagai contoh pada layar monitor saya tunjukkan salah satu jenis form penilaian seorang pewawancara untuk memberikan penilaian pada para peserta seleksi. Misalkan contoh, penilaian untuk peserta seleksi nomor 112. Dari penampilan peserta, katakanlah dia berpenampilan baik. Kemudian, dokumen lamaran kerjanya sesuai dengan standar, berarti kita centang di sini. Kemudian, hasil kelulusan tes tulis dia memenuhi ambang batas atau threshold. Berikutnya, performa saat wawancara, dia mendapatkan nilai sempurna. Kemudian, skill yang dimiliki itu benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tempat dia melamar. Jadi kita centang di bagian sini. Maka sistem akan memberikan total penilaian 100 dengan status lulus. Kita coba sekali lagi dengan metode centang atau pilihan berbeda. Misalkan, cara berpenampilan peserta ini dianggap penampilannya kurang baik. Kemudian lamaran kerja mungkin masih sesuai dengan standar. Hasil penilaian ujian tidak memenuhi ambang batas. Kemudian performa saat wawancara mungkin masih kurang sempurna. Kemudian skill yang dia miliki kurang dibutuhkan oleh perusahaan, maka dia akan diberikan status untuk mengulang tes dari awal, diberikan satu kesempatan lagi. Jadi sistem akan memberikan keputusan bahwa peserta nomor 112 harus mengulang tesnya. Semisal skill yang kurang dibutuhkan ini saya ganti menjadi skillnya dibutuhkan, dia akan tetap mengulang, ditambah lagi mungkin dengan kategori ini nilai kelulusan saat tes tulis, dia tes tulis. Kemudian ditambah satu lagi, penampilannya cukup baik. Maka dia mendapatkan total nilai 85 dan dinyatakan lulus. Misalkan, satu lagi kita rubah dengan metode pemilihan centang yang lain. Cara berpenampilannya kurang baik, lamaran kerja kurang rapi, hasil nilai ujian tidak memenuhi ambang batas, wawancaranya kurang sempurna dan skill tidak dibutuhkan, maka sistem akan memberikan total nilai 50 dengan status tidak lulus. Nah, bagaimana cara membuat skrip sederhana seperti ini? So, let's check it out. Kita cari tahu. Pertama, kita membuat halaman HTML sederhana dengan tag pembuka yaitu tag HTML. Setelah kita membuat doc tipe HTML seperti ini, kita tambahkan di dalamnya adalah HTML dengan language English. Berikutnya, pada line 3 kita tambahkan tag head atau kepala. Kemudian kita tambahkan meta dengan char-set UTF-8. Berikutnya kita tambahkan meta viewport dengan content with device width. Artinya adalah konten menyesuaikan dengan ukuran device dengan initial scale 1.0. Kemudian kita buat tag title dengan judul sistem pendukung keputusan sederhana sesuai dengan tema video kita pada hari ini. Kemudian ditambahkan juga dengan style sheet atau CSS agar tampilannya juga lebih dinamis atau setidaknya lebih tertata dalam arti font dan ukuran huruf. Yang pertama body kita atur dengan font family Arial sans serif. Jangan lupa ditambah dengan titik 2 sebagai penutup. Kita tutup juga dengan tutup kurung kurawal. Kemudian membuat ID dari result. ID dari result ini dengan margin top 20 pixel. Kita tutup tag stylenya, kemudian kita tutup tag head. Selesai. Untuk berikutnya kita membuat isi dari checkbox yang sudah kita lihat tadi. Lanjutan dari video sebelumnya, dari bagian sebelumnya, kita masukkan sebuah tag yaitu tag body. Di sini ada tag body. Di dalam tag body ini kita masukkan tag H2 dengan judul besar penilaian untuk peserta seleksi nomor 12 seperti yang kita lihat pada tampilan sebelumnya. Kemudian kita buat form ID checkbox form. Ingat ID-nya bernama checkbox form. Kemudian label untuk checkbox 1, ini checkbox yang pertama. Kemudian ada H4 untuk penampilan peserta. Jadi ini adalah kategori dari penilaian penampilan yang paling atas.
kita buat input tipe checkbox ID checkbox 1, jangan lupa ID-nya checkbox 1, kelas checkbox value 20. Cara berpenampilan baik, ini adalah label yang nanti akan ditampilkan. Kemudian kategori kedua, input tipe checkbox ID checkbox 1, kelas checkbox value 10, cara berpenampilan kurang baik. Jadi pada intinya adalah apabila cara berpenampilan kurang baik, nanti nilainya akan 10. Jika cara penampilannya baik, nilainya menjadi 20. Kita tutup tag label, kita kasih BR untuk memisahkan baris ini dengan baris sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada perubahannya cuma di bagian ID. Jadi ada ID 1, ID checkbox 1, ID checkbox 2, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan penulisan kode di dalam tag body ini sampai selesai. Ya, selesai. Jadi di sini ada checkbox 1, ada checkbox 2, ada grup checkbox 3, grup checkbox 4, dan grup checkbox 5. Jangan lupa dikasih ID result seperti yang kita tampilkan di CSS tadi ya. Di sini ada ID result, kemudian di bawah sini ada div ID result. Di sinilah kita akan menampilkan total dari seluruh nilai yang telah dicentang dari masing-masing fase tadi. Tahap berikutnya saya ingatkan kembali, di sini ada nama checkbox dengan kelas checkbox dan ID checkbox, entah itu checkbox 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini ada div ID result dan div ID status. Berikutnya kita tinggal menambahkan JavaScript sederhana untuk menghitung aritmatika dari semua penilaian. Di sini ada value, misalkan 25 atau 15, 30 atau 15, 10 atau 5. Tergantung dengan jenis-jenis label yang ditampilkan. Wawancara sempurna nilai 30, wawancara kurang sempurna nilai 15. Nah, bagaimana cara membuat JavaScript-nya? Silahkan disimak pelan-pelan. Di sini kita membuat tag script pembuka. Ada dokumen add event listener, DOM content load function. Jadi ini adalah saat konten di load, saat konten diklik, nanti fungsinya akan berjalan. Ada variabel pertama yaitu checkboxes dokumen query selector all di bagian checkbox. Jadi select di bagian semua checkbox yang ada di atas atau yang sudah di scriptingkan sebelumnya. Ada var result element dokumen get element by tag ID result. Jadi tag ID-nya result ada di sini. Kemudian variabel status element dokumen get element by ID status. Nanti total status lulus atau tidak lulus atau mengulangnya ada di dalam sini. Ya, dideklarasikan dalam variabel berikut. Kemudian checkbox for each function checkbox. Ini kita add event listener change. Jadi pada saat setiap checkbox itu mendapatkan perubahan, maka eventnya itu akan didengar atau diproses oleh sistem. Nah, proses apa yang dilakukan? Proses yang dilakukan adalah mengupdate result atau mengupdate hasil yang ada di sini. Oke, kita tutup, selesai. Ada bagian JavaScript berikutnya, kita akan bahas satu persatu. Langkah berikutnya adalah membuat logika pemrograman untuk mengupdate result dan juga mengupdate yang namanya status. Ya, kita update bahasa pemrogramannya seperti ini. Jadi function update result variabel total 0, checkbox for each function checkbox, checkbox checked. Kemudian untuk perhitungan aritmatikanya adalah plus atau sama dengan parse integer checkbox value 1.0. Kemudian result element content total ini plus total. Total ini dalam bentuk plain text ya. Dalam bentuk plain text tulisan total itu tadi. Kemudian di sini adalah angka yang dihasilkan dari perhitungan aritmatika. Oke, dari penilaian kelulusan
ini ada fungsi if. Fungsi if sederhana. If total 80, status elemen text content statusnya lulus. Jadi else if total 60, status elemen text content statusnya mengulang, dan else selain kedua kategori tadi status elemennya tidak lulus. Ya, kita tutup, kita selesaikan script ini. Jadi gampang sekali, scriptnya sudah selesai. Kita tutup dengan body dan end HTML, kemudian di save. Hasilnya adalah query result seperti tadi. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah hasil tampilan dari kode yang barusan kita pelajari atau barusan kita buat. Sekedar mengingatkan, perhitungan aritmatikanya adalah menambahkan masing-masing value dari checkbox. Jadi penambahan atau sama dengan semua value yang ada di checkbox. Value-nya seperti ini, 15, 5, 25, 15, 30, 15, 10, 5. Kemudian ada kategori dengan penggunaan penentuan penilaian kelulusan, yaitu if totalnya lebih dari atau sama dengan 80 artinya lulus, total lebih dari atau sama dengan 60 harus mengulang. Kemudian selain dua kategori 80 atau 60 berarti statusnya adalah tidak lulus. Hasilnya seperti ini tadi. Jika kita centang, nanti nilai total dan nilai penentuan kelulusan ada di bawah sini. Silahkan diperhatikan. Cara berpenampilan kita centang, statusnya masih tidak lulus karena nilai totalnya hanya 10. Kemudian kita tambah lagi masih tidak lulus, kita centang lagi tidak lulus karena minimal kelulusannya adalah 80. Ini masih tidak lulus, dan jika dicentang semuanya menggunakan semua nilai negatif, hasilnya hanya 50 dan itu artinya tidak lulus. Tapi jika kita ubah menjadi nilai positif seperti ini, minimal ada dua nilai positif akan dianggap mengulang. Dan jika dirubah menjadi 3 nilai positif, hasilnya akan berbeda lagi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pembuatan sistem pendukung keputusan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang baru belajar HTML atau ingin membuat sebuah software atau aplikasi dasar dari sistem pendukung keputusan. Jangan lupa di follow dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.